Selamat siang anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan terberkati. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita melalui video pembelajaran. Pertama-tama, siapkan alat tulis menulis kalian, buku tema, dan tulis poin-poin penting yang kalian temukan dalam video ini. Mari kita mengawali kegiatan belajar kita pada siang hari ini dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Dan kita lanjutkan pada pembelajaran 5. Dalam pembelajaran 5 ini terbagi atas 2 muatan pelajaran yang akan Ibu ajarkan, yaitu IPA dan juga Bahasa Indonesia. Masing-masing muatan pelajaran ini mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama dari IPA, dengan melengkapi bagan, siswa mampu mendefinisikan organ pencernaan manusia dan fungsi-fungsinya. Kedua, dari pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa mampu menjelaskan kesimpulan isi iklan media cetak tersebut. Nah, ini 2 tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran 5 di siang hari ini. Anak-anak, suatu pagi terjadi percakapan antara Vino dan Dino saat mereka melihat Dayu mengalami kesakitan. Saat itu, Dayu sementara berbaris di depan kelas dan bersiap untuk masuk ke kelas untuk menerima pelajaran. Saat dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan pagi, sehingga Dayu mengalami kesakitan pada bagian perutnya. Melihat Dayu yang sementara kesakitan, Dino berkata kepada Vino, "Vino, akhir-akhir ini saya merasakan sakit, Ma. Apakah kamu tahu penyebabnya apa?" "Yang saya tahu, seseorang akan merasa kesakitan pada bagian ulu hatinya dan juga pada bagian perutnya." Lalu tanya Dino lebih lanjut, "Apakah begitu? Karena akhir-akhir ini saya juga merasakan sakit, Ma." Lalu Vino juga bertanya kepada Dino, "Apakah ternyata gejala Ma yang kita alami sebagai anak-anak juga dialami oleh orang dewasa?" Nah, Dino dan Vino bercakap-cakap untuk mencari tahu apa itu penyakit Ma dan gejala-gejalanya yang dialami oleh anak-anak juga orang dewasa. Nah, anak-anak, banyak sekali orang berpikir bahwa penyakit Ma ini hanya bisa diderita oleh orang dewasa saja. Ternyata tidak ya. Anak-anak pun bisa terkena sakit Ma. Lantas apa penyebabnya? Apa gejala-gejala yang dialami oleh anak-anak sama dengan yang dialami oleh orang dewasa seperti pertanyaan Dino tadi? Nah, anak-anak mudah memproduksi gas pada lambungnya, sehingga mereka memiliki pantangan dalam hal makan minum. Contohnya, tidak usah makan makanan pedas dan juga berminyak, apalagi makan makanan instan. Sehingga pada usia anak-anak, orang tua selalu mengarahkan anak-anak, jangan makan pedis ya, jangan makan makanan asam ya. Nah, ataukah jangan suka makan mie, nanti sakit lambung. Nah, itu berarti lambung anak-anak mudah memproduksi zat-zat gas, sehingga banyak orang tua mengarahkan anak-anaknya agar lebih banyak makan sayur dan buah-buah, serta tidak terlalu banyak mengonsumsi yang tadi Ibu sudah sampaikan, makanan pedis, berminyak, apalagi instan.
Nah, oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk menjaga apa yang perlu mereka makan. Maka itu, kita membutuhkan alat pencernaan yang berfungsi untuk memproduksi pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan, sehingga dapat digunakan oleh tubuh kita, baik itu anak-anak juga orang dewasa. Untuk mencerna makanan, kita memerlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan ini harus dicerna terlebih dahulu melalui proses pencernaan dengan menggunakan organ-organ pencernaan yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar pada tayangan ini. Ini merupakan sistem pencernaan yang dimiliki oleh manusia yang terdiri dari organ-organ sebagai berikut: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, kita akan lihat bersama-sama pembahasannya satu persatu. Pertama, mulut. Anak-anak, kita semua diberi mulut oleh Tuhan. Ya, sebagai manusia, kita memiliki mulut yang berguna untuk berbicara, bercakap-cakap, makan. Nah, semua pasti tahu kegunaan atau fungsi dari organ mulut ini. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Ya kan? Karena saat kita makan makanan, tangan mengarahkan makanan itu ke organ pertama, yaitu mulut. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan, sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Proses pencernaan itu dimulai sejak makanan masuk di dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Pasti anak-anak sudah tahu kan ada apa-apa saja di dalam mulut? Iya, ada lidah, ada gigi, dan juga ada yang namanya kelenjar ludah. Masing-masing organ dalam mulut ini mempunyai fungsinya. Yaitu pertama kita lihat lidah. Lidah pada sistem pencernaan, dia berfungsi untuk membantu mengunyah dan menelan makanan menuju ke kerongkongan. Dia juga berfungsi untuk mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam menelan makanan. Lidah itu tersusun atas otot lurik yang permukaannya dilapisi epitelum dengan banyak pengandung kelenjar lendir atau makosa. Kedua adalah organ gigi. Gigi ini berfungsi untuk menghaluskan makanan karena kita biasa mengunyah dengan gigi. Maka gigi dan lidah berfungsi sebagai pencernaan mekanik dalam mulut. Tulang gigi terbuat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Gigi ini membantu enzim-enzim pencernaan makanan agar dapat dicerna dengan efisien dan cepat. Itu organ yang kedua. Kemudian organ yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Mungkin ada yang belum terlalu tahu atau ada yang sudah pernah dengar atau lihat fungsi dari kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini ada di dalam mulut kita. Kelenjar ludah ini berfungsi untuk menghasilkan ludah atau air liur, atau dalam bahasa Latin disebut dengan saliva. Ludah ini berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan. Nah, itulah 3 organ yang terdapat dalam mulut sebagai organ pertama dalam sistem pencernaan. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Nah, anak-anak, apa itu kerongkongan dan fungsinya bagi sistem pencernaan? Fungsi dari kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut menuju ke lambung.
Kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit menuju ke lambung. Jadi anak-anak, makanan yang kita masukkan ke setelah kita haluskan dengan gigi, lidah, dan kelenjar ludah, dan akhirnya didorong masuk ke kerongkongan. Nah, sampai ke kerongkongan ini makanan hanya ada sampai 6 detik saja di tempat ini. Kemudian selanjutnya akan menuju ke lambung. Nah, pada organ lambung ini fungsinya sebagai penghasil pepsinogen. Apa ini pepsinogen? Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Jadi, enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau pepton. Nah, dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau seringkali disingkat dengan HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Sementara permukaan pada lambung akan mengeluarkan lendir yang memiliki fungsi untuk melindungi dinding lambung pada pepsin. Anak-anak tahu tidak? Pada anak bayi, lambungnya menghasilkan 2 enzim, yaitu renin dan kasein. Renin berfungsi untuk mengumpulkan protein susu, dan kasein atas bantuan kalsium dan lipase guna untuk memecah lemak dan susu. Organ yang keempat yaitu usus halus. Nah, anak-anak, usus halus seperti yang Ibu tampilkan pada tayangan ini gambarnya. Usus halus ini terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari ini seringkali disebut dengan duodenum. Usus kosong ini seringkali dinamakan dengan jejunum. Dan usus penyerapan disebut juga dengan ileum. Nah, pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya, organ kelima yaitu usus besar atau intestinum crassum. Nah, apa fungsi dari usus besar ini? Fungsinya yaitu untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Nah, bakteri tersebut yang terdapat dalam usus besar juga berperan dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi kotoran. Nah, kemudian akan dilanjutkan pada organ yang terakhir sekali yaitu anus, organ yang keenam. Nah, berfungsi sebagai tempat untuk pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak berguna di dalam tubuh. Nah, anak-anak, inilah materi yang Ibu bagikan dalam video pembelajaran di hari ini. Nah, yang menjadi tugas dari anak-anak yaitu anak-anak membuat ringkasan dari video pembelajaran yang Ibu sampaikan pada siang hari ini. Sekian untuk pembelajaran kita di siang hari ini, dan kita akan segera menutupnya. Mari kita tutup bersama dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.